Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-solehah, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 3. Nah, kita mulai dari muatan IPS ya. Pembangunan sosial budaya di Indonesia. Tahukah kamu apa itu pembangunan sosial budaya? Materi ini sudah pernah dibahas ya minggu-minggu kemarin. Nah, pembangunan sosial budaya ini merupakan pembangunan yang mencakup kehidupan sosial dan budaya di masyarakat. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di dalamnya. Jadi taraf hidup ini lebih ke kesejahteraan ya. Di masyarakatnya tidak berada dalam kemiskinan. Nah, contohnya apa? Contoh dukungan kalian terhadap pembangunan sosial adalah dengan membeli produk dalam negeri. Jadi, sudahkah kalian membeli produk hasil karya budaya daerah-daerah Indonesia? Jika kalian sudah, berarti kalian telah turut berpartisipasi dalam proses pembangunan sosial budaya di Indonesia. Karena dengan kita membeli produk dalam negeri, berarti kita membantu mensejahterakan warga serta usaha kecil dalam masyarakat atau di dalam negeri. Contohnya bagaimana produk dalam negeri itu? Contohnya batik, terus makanan-makanan yang ada di warung. Itu kan dibuatnya oleh orang Indonesia sendiri ya. Jadi kalian ketika kalian sudah membeli produk-produk dalam negeri atau yang dibuat oleh bangsa Indonesia, berarti kalian sudah ikut mensejahterakan warga Indonesia, karena dengan kalian ikut andil membeli produk-produk dalam negeri, baik itu berupa makanan, barang, ataupun jasa, berarti kalian membantu mereka untuk mendapatkan penghasilan. Karena memang kalau orang-orang yang bekerjanya sebagai pedagang, mereka bergantungnya pada banyak atau sedikitnya dagangan mereka dibeli. Dengan dagangan mereka laku, berarti mereka memiliki pendapatan dari hasil jualan mereka. Contoh kecilnya produk dalam negeri di sekitar kita seperti makanan-makanan yang digerobak ya, itu tentunya pasti buatan orang-orang Indonesia. Nah, apakah tidak boleh misalnya kalau kita atau orang-orang membeli produk luar negeri? Boleh, tapi sebaiknya yang lebih diutamakan adalah kita membeli produk-produk dalam negeri, karena produk dalam negeri juga misalnya sepatu, tas itu tidak kalah bagus dengan produk yang bermerek dari luar negeri. Contohnya sepatu ya, kalau sepatu itu daerah yang terkenal seperti Cibaduyut. Nah, sepatu-sepatu Cibaduyut itu termasuk produk yang bagus. Jadi kalian harus lebih mementingkan membeli produk dalam negeri, karena dengan begitu kalian sudah berpartisipasi mensejahterakan warga dengan usaha-usaha mereka, gitu ya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa negara kita ini terdiri dari ribuan pulau. Sehingga terdiri dari ribuan pulau ini menyebabkan negara kita sangat beragam, baik itu keberagamannya bisa meliputi suku, bangsa, agama, budaya, dan juga kegiatan ekonomi. Nah, masyarakat sebaiknya tetap bersatu meskipun keragaman ini pastinya menimbulkan perbedaan sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang mencerminkan keragaman namun tetap satu jua. Minggu-minggu kemarin ustadz-ustadznya sudah sering menjelaskan bahwa memang kita ini tidak sama ya. Jangankan antar pulau, bahkan dalam satu daerah ataupun satu keluarga saja itu setiap orang pasti berbeda. Bahkan anak yang kembar pun mereka pastinya ada perbedaan. Tidak
identik sama baik dalam sifat maupun perilakunya ya. Jadi memang perbedaan itu hal yang wajar, namun harus menjadi kekuatan untuk tetap bersatu. Nah, keragaman dalam kehidupan sehari-hari misalnya dalam organisasi. Organisasi kan banyak ya. Kalau nanti kalian SMP, nanti ada organisasi-organisasi yang atau ekstrakurikuler yang bisa kalian masuki. Nah, tujuan organisasi ini menjadi pemersatu antar anggota karena dilaksanakan dengan semangat keberagaman. Nah, keberagaman antar anggota juga bisa menjadi kekuatan dalam menyelesaikan permasalahan organisasi. Karena dengan lebih banyak orang, maka akan lebih banyak kepala yang memiliki pendapat berbeda sehingga masalah pun akan cepat teratasi. Misalnya dalam gambar ini, misalnya ada rapat nih, rapat RW, kan setiap orang itu berbeda. Nah, apabila ada suatu masalah, maka dengan orang-orang berbeda ini akan banyak mengeluarkan pendapat ataupun solusi untuk pemecahan masalah. Begitu ya. Jadi keragaman ini bukanlah alasan terjadinya perpecahan, namun bisa menjadi kekuatan untuk dapat bersatu. Sehingga terciptalah atau memang benar sebuah negara kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, kita kembali ke materi bahasa Indonesia yakni tentang iklan. Nah, ketika kalian misalnya suatu hari nanti menjadi seorang pengusaha ataupun pedagang, tentunya memerlukan iklan atau pembuatan iklan untuk mempromosikan produk yang kalian jual ataupun jasa yang kalian berikan. Nah, berikut hal-hal yang diperlukan dalam pembuatan iklan agar iklan kalian menjadi efektif sehingga tepat sasaran dan masyarakat pun tertarik dengan apa yang kalian sampaikan. Nah, kita ingat kembali bahwa iklan ini terdiri dari beberapa unsur, yaitu judul, subjudul, isi, serta visual yang menarik. Artinya visual yang menarik ini merupakan gambarnya ya, gambar atau tampilannya. Kalau media cetak berarti gambarnya harus sesuai, gambar produknya pun harus menarik. Kalaupun media elektronik misalnya iklan di TV berarti kalian harus memilih artis yang tepat, gaya bicaranya juga tepat, bisa mempromosikan produk yang kalian jual. Nah, misalnya di sini kalau kalian ingin membuat iklan pada media elektronik ya, maka yang diperlukan adalah unsur-unsur iklannya harus lengkap, ada naskah juga. Kan kalau di iklan biasanya suka ada cerita-cerita pendeknya juga ya. Nah, kita bisa memasukkan materi yang sedang hangat dibicarakan di masyarakat dan memiliki daya tarik yang kuat. Misalnya kalau kalian jualan masker, berarti di iklan kalian ada misalnya adegan-adegan tentang maraknya virus COVID. Nah, kayak gitu itu contoh cerita-cerita yang lagi hangat di masyarakat. Terus ada sketsa gambar juga. Sketsa gambar ini berdasarkan naskah yang kita buat. Jadi intinya harus sesuai. Dan juga mempersiapkan pemeran dengan jumlah dan karakter yang sesuai dengan naskah. Ini lebih ke memilih artis yang tepat ya, yang berkualitas, tentunya memiliki gaya bicara yang bagus sehingga produk ataupun jasa yang ditawarkan ini lebih menarik perhatian masyarakat. Selanjutnya yaitu keragaman sosial budaya Indonesia serta manfaatnya. Nah, tadi sudah dibahas bahwa Indonesia merupakan negara yang beragam. Nah, keberagamannya juga bisa meliputi keragaman dalam sosial budaya. Nah, keragaman yang ada ini dapat menjadi modal dalam pembangunan sosial. Tadi pembangunan sosial budaya adalah pembangunan untuk
meningkatkan taraf hidup warga masyarakatnya. Nah, tentunya keragaman sosial budaya di Indonesia ini punya manfaat sendiri seperti halnya keberagaman suku, bangsa, adat istiadat, kegiatan ekonomi gitu ya. Nah, manfaatnya adalah menumbuhkan rasa nasionalisme karena tadi ya setiap perbedaan itu bisa menjadi kekuatan negara kita untuk tetap bersatu, bukan menjadi pemecah belah. Karena cita-cita pembangunan nasional adalah menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang maju dan sejahtera. Nah, banyaknya wisatawan asing yang berkunjung untuk melihat keragaman sosial budaya di Indonesia menjadi contoh bahwa keragaman yang kita miliki bisa menjadi modal pembangunan bangsa. Yang kedua, sebagai identitas bangsa di mata internasional dengan beragamnya kegiatan sosial, kegiatan budaya, itu bisa menarik perhatian atau menjadi identitas ciri khas negara kita ya di mata internasional atau di mata orang-orang asing. Yang ketiga, memupuk sikap toleransi sehingga persatuan Indonesia tetap terjaga. Ini merupakan sikap yang harus dimiliki, sikap wajib ya bisa dibilang oleh warga Indonesia karena dengan toleransi setiap perbedaan akan tidak masalah karena setiap orang bisa saling menghargai. Nah, selanjutnya sebagai ikon pariwisata sehingga menambah pendapatan nasional. Tentunya dengan banyaknya budaya yang bisa ditampilkan, keragaman sosialnya, masyarakatnya yang ramah, bisa menjadi daya tarik untuk warga asing datang berkunjung, menikmati keindahan Indonesia sehingga dengan adanya pariwisata bisa menambah pendapatan nasional. Kemudian sebagai sumber pengetahuan dunia. Contohnya seperti apa? Contohnya bisa menjadi sumber pengetahuan dunia adalah seperti batik ya. Batik itu merupakan ikonnya Indonesia dan kita bisa eh apa ya? Membuat orang-orang asing mengetahui cara-cara membuat batik seperti kemarin sudah dijelaskan cara membuat batik tulis dengan menggunakan canting, gawangan dan juga lilin khusus. Nah, dengan begitu itu bisa menjadi sumber pengetahuan bahwa oh Indonesia ini memiliki batik sebagai ciri khasnya, produk unggulannya. Nah, begitu ya. Alhamdulillah materi hari ini selesai. Jika ada yang kurang paham bisa langsung bertanya pada ustadz ataupun ustazah. Terima kasih soleh soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.